let Tay know. I get up all in ya. Yeah. We can hear the angels calling us. Yeah. We can see the sunrise before us. Yeah. And when I'm in that thing, I make that body sing. Selamat pagi Bu Elvira. Selamat pagi Bu Silvi, selamat duduk. Oh iya Bu, saya kesini ada yang ingin saya bahas tentang penjualan hari ini. Ya, tentu saja. Saya juga ingin melihat perkembangan terbaru ini gimana ya Bu? Ini Bu datanya, dari yang saya lihat sepertinya ada penjualan yang lambat di kampung. Kata lambat dikatakan keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek dikarenakan kata lambat di sini tidak memberikan kekhususan dan kejelasan yang cukup tanpa adanya penjelasan tambahan. Kata kampung dikatakan kata mengandung bias budaya dalam keterbatasan bahasa karena dapat mempengaruhi cara pandang dan sikap terhadap orang atau komunitas dari pedesaan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada konteks dan cara penggunaannya. Lambat gimana Bu maksudnya? Lambat dalam penjualannya Bu. Oh iya, satu lagi Bu. Gimana perkembangan penjualan untuk tren ke depannya? Satu lagi dengan mengangkat satu jari. Kata satu lagi dikatakan mengulangi dalam pengaruh nonverbal terhadap verbal karena sudah mengatakan satu lagi tetapi masih mengangkat satu jari. Tren yang lagi marak-maraknya itu mungkin kita bisa melalui live TikTok Bu, agar tidak terkesan mahal oleh peminat. Kata marak dikatakan kata yang bersifat ambigu dalam keterbatasan bahasa karena dapat menyebabkan kebingungan dan salah penafsiran tanpa konteks yang tepat atau penjelasan tambahan. Kata mahal dikatakan pencampuran fakta, penafsiran dan penilaian dalam keterbatasan bahasa karena tidak hanya menyampaikan informasi objektif mengenai harga, tetapi juga menyertakan interpretasi subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor individual dan kontekstual. Wah, ide bagus Bu. Boleh dicoba untuk produksi selanjutnya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Silvi, silakan duduk. Permisi Bu, ada yang ingin saya sampaikan terkait permintaan pasar. Oh baik Bu, saya siap mendengarkan. Silakan. Saya ingin menyampaikan laporan ini karena laporan ini sangat penting untuk penyesuaian produk kita ke depan. Pentingnya kita mengenali data ini agar tidak bisa dianggap remeh. Kata pentingnya dikatakan memperkuat atau melemahkan peran dikarenakan mampu menegaskan prioritas dan mengarahkan perhatian. Baik Bu, saya mengerti. Terus apa yang perlu diperhatikan untuk produksi ke depannya? Tolong diperhatikan lagi untuk produksinya karena jumlah penjualan meningkat untuk bulan ini. Kata tolong dikatakan sarana interaksi dalam penggunaan bahasa karena membantu dalam meminta bantuan, menunjukkan kesopanan, meningkatkan keterlibatan, menunjukkan kebutuhan, dan mengurangi kekakuan dalam komunikasi. Itu kabar bagus Bu, namun kita perlu melihat lagi persediaan bahan baku yang mungkin bisa menjadi kendala ke depannya. Kata namun dikatakan pengalih wacana dalam penggunaan bahasa karena mampu mengubah arah pembicaraan, melemahkan atau menguatkan argumen, dan memperkenalkan informasi tambahan. Oke Bu, boleh dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Oh ya, namun kita juga perlu berkoordinasi sama bidang pemasaran agar masalah ini bisa diomongkan kembali nanti. Wah, itu ide bagus. Oke, silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Mengangguk dikatakan sebagai pengganti dalam pengaruh nonverbal terhadap verbal karena menandakan bahwa paham dengan yang dikatakan komunikator. Sama. Halo, Bila. Kamu bisa ke ruangan saya sebentar? Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Bu Bila, saya manggil Ibu ke sini mau tanya bagaimana tahap produksi produk kita selama 2 hari ini. Dalam 2 hari ini produksi kita sudah mencapai 50.000 Bu. Hah? Yakin kamu 50.000 itu dalam 2 hari itu kualitas kita udah bagus produknya? Kata yakin dikatakan memperkuat atau melemahkan pesan dalam penggunaan bahasa dikarenakan dapat menyiratkan keraguan. Maaf Bu, tapi kita sudah bekerja semaksimal mungkin dengan sesuai dengan arahan. Apa ada yang perlu perbaiki Bu dari kualitas produk kita? Untuk sekarang nih produk kita bisa dianggap positif lah responnya. Keluhan dari customer nih terkait kemasannya nih tak bagus, katanya kemasannya tidak berkualitas lah, jelek lah.
Menunjuk laptop. Menunjuk ke arah laptop dikatakan pengatur dalam pengaruh nonverbal terhadap verbal dikarenakan isyarat untuk mengarahkan si komunikan kepada informasi yang ingin disampaikan. Tidak bagus dengan nada kecewa. Tidak bagus dikatakan memperkuat dikarenakan intonasi kecewa yang digunakan bersama dengan pernyataan verbal. Tidak bagus memperkuat pesan dengan menambahkan dimensi emosional dan penekanan yang membuat evaluasi negatif menjadi lebih jelas. Coba kamu itu sebagai staf keluarga di sini harus lebih tegas lagi sama staf-staf di bawah kamu. Jadi habis ini kamu sampaikan ya kepada staf-staf kamu arahan dari saya. Saya kasih waktu dan lebih dari hari ini, tapi kamu harus perbaiki kualitas kemasan dari produk kita. Baik, Bu. Wajah masam. Wajah masam dikatakan membantah dalam pengaruh nonverbal terhadap verbal karena menunjukkan sikap keterpaksaan dalam menyanggupi tugas. Call me